Nah, kita mulai aja lah. Nah, kamu siapa namanya? Sherlindawati Rajago. Iya, jadi mungkin kamu perkenalkan diri dulu, nggak perlu ini. Iya, Pak. Baik, Pak. Selamat sore, Pak. Baik, selamat sore. Ya, perkenalkan, saya Sherlindawati Elizabeth Guru Rajago. Saya saat ini sedang berkuliah di Pascasarjana Universitas Akademik Indonesia Medan, jurusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Adapun tujuan saya pada sore hari ini ingin berjumpa dengan Bapak, di mana pada saat sore hari ini ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan judul penelitian saya, yaitu tentang neural translation menggunakan Google Translate Batak Toba ke bahasa Indonesia, kemudian juga mencari apa yang menjadi tantangan dan juga peluangnya, Pak, terkhusus di bagian upasa di Batak Toba, Pak. Iya. Terima kasih. Saya kira kita harus dari awali apa sebenarnya umpasa itu pada masyarakat Batak. Jadi umpasa itu bagian dari sastra lisan Batak. Jadi ada umpasa, ada umpama, ada tonggo-tonggo dan lain-lain. Kalau dari segi fungsi, sebelum orang Batak mengenal kekristenan, bahwa orang Batak menyampaikan upasa itu adalah sebagai dua harapan dan cita-cita. Itu umpas, dan biasanya itu disampaikan ketika ada pelaksanaan adat suka dan duka. Misalnya di acara suka, misalnya dalam perkawinan, kemudian ya bisa juga syukuran, memasuki rumah baru, atau baptisan, ya pokoknya yang suka. Kemudian juga diperdengarkan pada waktu acara duka, misalnya acara kematian. Nah, itu sebenarnya fungsi dan makna upasa itu pada masyarakat Batak. Dan kalau dari segi bentuknya, umpasa itu dari segi bentuk itu bisa kita persamakan seperti pantun dalam bahasa Indonesia. Jadi dia memiliki sampiran dan isi, dan isinya itu biasanya pada baris terakhir itu. Di bagian terakhir gitu ya. Iya. Seru pada makna upasa di seluruh situasi, Pak, mana boleh merubah soalnya. Iya, jadi kan kalau dari segi bentuk dia itu berbentuk prosa, jadi bebas dia. Jadi, tapi ya konteksnya misalnya pada acara apa dia misalnya itu berbeda, jadi tidak baku. Nah, bisa dipertukarkan dengan kata yang lain. Itu perbedaannya dengan umpama. Kalau umpama itu sudah patron, misalnya umpama itu digunakan ketika memberikan nasihat, kemudian umpama itu juga untuk memberikan penimbangan sebuah persoalan. Jadi bentuknya itu harus baku dan tidak bisa diubah-ubah. Misalnya umpama molojito di julu kekiron tujai, itu tidak bisa digantikan kata itu, harus memang itu. Atau dang dau tu bisa bonana misalnya, itu sudah baku, nggak mungkin digantikan dengan nama tanaman yang lain. Tapi kalau umpasa itu ya memereng konteksnya, dokter. Jadi dipertukarkan. Bagasan upasa ada na penting hata-hatana, makna simbol, mana konteks acara, Pak. Nah, jadi kan bahasa yang digunakan di umpasa itu diksi katanya itu sangat kuat, pilihan katanya itu sangat kuat. Dan kalau misalkan orang Batak menyebut umpasa itu punya roh, bahasa itu punya roh, saya kira rohnya itu sangat kuat bahasa itu. Nah, dan syarat makna. Nah, katakanlah misalnya umpasa bitang narumiris.
tua bunna sumoro, anak periris boro betoro. Itu ada sifat-sifat yang diperbandingkan. Misalnya untuk anak laki-laki itu diumpamakan dengan bintang. Bintang itu kan bersinar dan tinggi. Nah, diharapkan anak orang Batak itu bisa seperti itu. Nah, kemudian obunna sumoro, anak periris boro toro. Itu keinginan atau dua harapan anak perempuan itu seperti embun. Embun itu kan menyejukkan. Nah, jadi itu perbandingan seperti itu. Kekuatannya adalah di maknanya sebenarnya. Tetapi juga ya patron ininya tadi kan persajakannya kan mengikat. Nah, tapi yang lebih adalah bagaimana kekuatan diksinya. Jadi bukan seperti umpasa-umpasa sekarang yang saya selalu menyebut itu umpasa rombengan yang tidak punya makna. Katakan misalnya sepatu Inggris madorok tubuh mekuling macam beker, itu kan tidak punya kekuatan diksi. Jadi kekuatan diksinya yang ditonjolkan. Ada udah hata di upasana soboi diterjemahkan langsung Pak? Itu bahasa asing? Saya kira pasti ada. Katakanlah, jadi kan konteks bahasa itu apabila jenis tumbuhan misalnya hanya ada di tanah Batak, kan tidak ada bahasa Indonesianya itu atau bahasa kalau hanya di tanah Batak misalnya. Dan saya kira dalam hal penerjemahan bahwa terjemahan dari umpasa itu harus sifatnya deskripsi karena tidak ada padanan kata yang pas. Misalnya asal galinggang magaregi katanya. Galinggang garegi tidak ada padanan kata yang pas untuk itu. Maka harus dijelaskan dia galinggang garegi adalah sejenis tanaman jalar yang begini. Ya. Jadi tidak bisa transtol langsung. Sama contohnya dalam bahasa Inggris tidak bisa dia langsung gitu. Sedangkan bahasa Indonesia saya kira susah. Susah ya. Nah, jadi itu kesulitannya. Nah, itu tadi kalau bicara tentang tantangan, makanya ketika orang Batak kehilangan bahasa Batak itu, maka budaya akan tergerus. Salah satunya adalah tidak mungkin turu-turu nisi panganon misalnya kita terjemahkan menjadi tunjuk-tunjuk makanan. Itu tidak akan ada maknanya. Tetapi kan ada filosofi dalam kata itu. Misalnya untuk menjelaskan apa itu turu-turu nisi panganon, tidak bisa langsung misalnya tunjuk-tunjuk makanan. Tetapi turu-turu nisi panganon itu adalah bagian dari ternak, bagian ini, bagian ini, dan pembagiannya untuk ini, kan panjang nih. Nah itu saya kira kesulitan bagaimana penerjemahan dari umpasa itu. Ya. Tiga penting udah susunan hata di upasa Pak. Iya, jadi kan tadi kan seperti saya katakan tadi itu dari segi susunan kata, kita harus melihat misalnya di baris pertama itu kan biasanya sejalan dengan baris ketiga, baris keduanya dengan baris keempat. Harus memiliki sifat seperti bintang darumis tadi itu. Nah, jadi susunan katanya itu bukan hanya gunanya untuk keindahan mengucapkan, tetapi harus maknanya, sifat-sifat dari kata yang disampaikan itu harus sesuai dengan isinya. Nah, seperti saya katakan tadi, bintang batu untuk anak laki-laki, bintang darumis topuna sumoro, anak periris. Bintang itu kan banyak, pengertian riris itu juga banyak. Nah, anak boru petoro, torop itu juga banyak kan itu kan. Riris, torop itu hampir sama. Iya. Menurut pandangan Bapak, Bu, ide upasa diterjemahkan secara tepat ke bahasa Indonesia, mana itu bahasa Inggris? Ya saya kira bisa juga, tetapi kan bentuknya adalah deskripsi seperti sampaikan tadi itu, bukan padanan kata. Nah, jadi kan saya kira hal yang pekerjaan yang sulit juga untuk menerjemahkan umpasa, karena memang tadi dari segi kekuatan katanya, padahal tidak ada padanan katanya, maka kita harus membuat deskripsi
yang pas untuk itu. Ya bisa saja kalau umpasa itu kalau kita hitung dia karakter kata mungkin hanya 15 kata, tetapi ketika itu kita artikan dalam bentuk deskripsi bisa jadi tiga kali lipat. Nah, itu. Panjangnya, Pak, ya. Jadi boleh ada terjemahan digital mengurupi generasi muda mengerti upasa, Pak? Ya kalau sepanjang bentuknya deskripsi bisa. Iya, bisa. Jadi ada manfaatnya mau upasa dong dibentuk terjemahan online sendiri. Ya, sebenarnya kalau misalkan kita perbandingkan ibarat matematika misalnya, perhitungan integral, kalau bahasa sehari-hari ini kan integral pangkat 1. Kalau umpasa ini udah integral pangkat 4 misalnya. Iya, tapi pembelajaran kan harus berproses juga, harus tetap berjalan. Ya, gunanya si generasi muda Batak yang katakanlah dari segi kemampuan bahasa, kemudian pengetahuan tentang budaya, dia akan tertolong. Dia akan tertolong dengan terjemahan bentuk deskripsi itu. Tetapi ya dia juga akan mengenal bendanya nantinya. Maka program penerjemahan dengan digital ya. Nah, digital yang tadi itu berupaya juga untuk melestarikan kosakata arkaik, kosakata kuno, karena di umpasa-umpasa terdahulu itu sangat syarat dengan kosakata yang arkaik. Artinya kalau sekarang jangankan generasi muda, yang orang tua pun terkadang banyak yang tidak paham. Nah, seperti saya sampaikan di media saya kan, telinganya pun nggak jelas menangkap. Misalnya asa takasma uju purba, takasma uju akula, sebenarnya bukan akola. Akula itu badan. Jadi purba itu kan sama seperti sio yang dimimpikan oleh seorang ibu hamil. Itulah purbanya ketika dia lahir. Tapi sudah jelas, itu kan tujuannya jelas disampaikan purba, jelaslah itu diterima badannya, kira-kira gitu. Nah, misalnya ada purba seseorang itu tongkat misalnya. Kalau tongkat kan penolong. Nah, harapannya nanti ketika si anak itu lahir, ya dia menjadi tongkat, bisa menjadi penolong, kira-kira gitu. Jadi tujuan dari umpasa yang tadi itu, jangan purbanya tongkat, tetapi dia anak yang tidak jelas akhlaknya, moralnya, yang tidak suka menolong. Yang tongkat itu kan menolong. Nah, kira-kira gitu. Jadi takasma uju purba, takasma uju akula. Akula itu badan. Nah, jadi berterimalah badan. Misalnya bisa juga ketika dinasehati, maunya terterima badannya kan itu. Nah, gitu. Jadi ada risiko nama upasa diterjemahkan tanpa mengerti budaya Batak, Pak? Ya, tidak ada makna. Ada makna. Ya, kalau kita tidak mengerti misalnya, seperti itulah sahat sahanisul. Coba kalau kamu sebagai orang linguistik, sahat nisul. Sahat itu sampai. Sahatnya apa lagi maknanya itu? Wah, kita tidak mengkritisi ini selama ini. Apa makna sahat nisul katanya? Orang linguistik harus memahami itu. Apa makna sahat nisul? Padahal yang benar adalah saha nisulu. Nah, saha nisulu itu kalau ini perahu, inilah sahanya bagian depan ini. Anak ini yang pertama tiba di dermaga. Saha matu botean itu dermaga. Nah, ketika salah mengucapkan, kan tidak ada maknanya kan. Nah, itu domainnya orang linguistik, sahat nisul. Ada makna nggak? Tidak ada. Belum lagi makna yang tersirat di dalamnya. Nah, seperti yang saya terangkan itu juga. Kalau ada misalnya nama balu, putrinya misalnya meninggal, datanglah mertuanya untuk menyampaikan upasa. Masa pagok na barundong matu pilo-pilo marajar
salpu manalumun Roma najaga. Itu keluarga si laki-laki terus langsung menangkap, oh masih ada penggantinya, ini akan disampaikan mertuaku. Najagar itu yang muda, Naposo. Nah, jadi dia nggak usah lagi terlalu jauh dia mencari penggantinya. Itu signal dari hula-hulanya bahwa nanti akan diberikan lagi putri sebagai penggantinya. Itu maknanya. Jadi cobalah, udah saurma tua dia, kemudian diucapkan lagi umpasa itu. Orang akan heran, orang yang memahami, ya mana mungkin lagi yang najagar, opung itu aja udah tua katanya kan. Nah itu, jadi akan kehilangan makna. Dalam dong mau lupa soalnya kan? Iya dalam. Jadi mulai dikata mesin teh, dan gue langsung mengerti arti simbolik nih maknanya. Iya, tergantung kemampuan untuk mendeskripsikan tadi maknanya itu. Ya tetapi kalau dari segi mungkin karena itu dianggap sebagai doa tadinya. Ya penjabaran dari doa lah jadinya kan. Jadi ya orang harus yang menyusun apa itu program itu harus betul-betul bisa mendeskripsikan secara tuntas tentang lema kata itu. Jadi mau gue doa luar budaya salah mengerti pasar. Iya, ya orang di luar budaya, orang yang tidak memahami bahasanya, itu sudah hal yang pasti. Tetapi tadi kan orang di luar pemilik bahasa pun bukan penutur aslinya, ketika dia jadi deskripsi akan tertolong bahwa maknanya itu ini. Oh ternyata bukan hanya indah diucapkan, tetapi maknanya juga dalam ternyata. Nah, itu orang yang tidak mengerti bahasa. Ini kan penggunaan apa itu alat translate itu kan untuk memberikan pemahaman ke orang yang tidak paham. Siapakah orang yang tidak paham itu? Ya bisa saja orang Batak, bisa saja di luar orang Batak yang tidak mengerti. Ya tapi kalau misalkan kamu tanya uli gosok, meskipun dia orang luar kan dia ngerti, misalnya. Jadi Pak Ahadona harus dipature asa makna adat tetap terjaga di terjemahan soal. Makna umpasa atau makna adat? Ini makna adat tetap soal. Ya, yang pastikan pintu terakhir dari kelestarian budaya apapun itu kan kelestarian bahasanya. Iya, itu tadi kan seperti saya katakan itu, kan nggak semua bisa diterjemahkan. Iya mungkin juga ada tiruan bunyi nggak bisa diucapkan. Amani malutum, tukko jom, amani malutum. Memang ada bapak si lotum rupanya. Kita kan harus itu kan ada anomatope, tiruan bunyi kan. Nah itu sudah hal yang pasti. Maka kelestarian adat itu apabila penutur bahasanya memahami bahasa itu sesuatu yang tapi ya ini langkah-langkah seperti ini kan upaya pelestarian budaya, ini bukan hanya pelestarian bahasa, tetapi tools alat dari untuk pengungkapan budaya itu kan bahasa. Nah itu penilaian tuh hasilnya terjemahan bahasa paling penting ya makna yang komprehensif dari lema kata bahasa Batak itu. Nah, jadi harus bisa menjelaskan, misalnya menjelaskan dalam bentuk deskripsi juga, misalnya wujud kata itu, apa kekuatan katanya bisa diterangkan. Jadi ketepatan makna, kelancaran bahasa, kesesuaian budaya sama dia Bapak membedakan terjemahan nadeng dan dohok naburu. Ya tetapi itu tadi alat ukur saya, karena kebetulan saya sedikit paham tentang upasa. Yang pertama yang saya lihat bagaimana ketepatan pengucapan dia. Ketika pengucapan itu tidak pas atau ada huruf yang dihilangkan ketika pengucapan itu, ya saya meragukan
makna ataupun dia mungkin tidak tahu apa yang dia sampaikan. Coba misalkan ibarat berdoa misalnya. Kalau kita ucapkan Tuhan, 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 kan dua tanggapan kita kan. Bisa diucapkan dia hantu, bisa Tuhan. Ketika tidak pas dia sampaikan, iya maknanya hilang kan itu kan. Dan demikian juga dengan umpasa itu, dia harus tepat dia. Dan banyak penutur-penutur umpasa sekarang itu mengucapkan itu tidak pas. Ya, tetap tadi kan saya sampaikan bahwa teknologi kan sudah keniscayaan, itu sudah harus kan itu kan, dan jangkauannya lebih luas. Nah, ini saya kira upaya yang bijak. Ya meskipun seperti saya katakan tadi itu, ini kan positifnya kan jangkauannya lebih luas. Kemudian dengan adanya teknologi digital yang membantu manusia untuk memahami budaya itu langkah maju kan itu kan tidak mungkin saya harus menerangkan umpasa kemana-mana, tetapi ketika ada ini sudah banyak orang yang tertolong. Tapi satu hal yang pasti, karena kekuatan dari lema pilihan kata umpasa itu sangat kuat, harus dideskripsikan secara tuntas. Jadi jangan sampai hilang makna dari apa yang menjadi pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua pendahulu itu. Umpasa itu dua, ketika salah berdoa bisa alamatnya salah kan itu kan. Nah itu, jadi kan tadi kan dari awal kita ibaratkan dua itu adalah umpasa itu adalah doa, harapan, cita-cita sebelum orang Batak mengenal kekristenan kan itu. Mau pasu-pasu raja binajulu, upasa di dokon. Iya. Nah, misalkan umpasa-umpasa yang salah. Asa tubuhan lata, tubuhan laklak, tubuhan sikor. Bagaimana tubuhan laklak? Laklak itu artinya kulit. Makanya pustaha laklak, pustaha yang ditulis di kulit kayu. Coba, kamu orang linguistik, tubuhan laklak. Bagaimana tubuhan laklak? Nah, jadi itu yang harus dikritisi orang-orang linguistik. Supaya jangan salah kaprah. Sekali lagi, ya kajian-kajian seperti ini menurut saya itu sangat berguna dalam pelestarian budaya, khususnya bahasa, karena bahasalah pengungkap dari budaya itu. Jadi termasuk main GB kedua nggak ya Pak? Perlu, saya kira perlu. Nah, walaupun kami mau menerjemahkan secara bahasa Indonesia literally, tuduh-tuduh pangan, tunjuk-tunjuk makanan, itu sudah sangat nggak jelas itu. Bisa makan dilihat kan? Tunjuk makanan. Sedangkan leher kita ini dalam konteks bahasa Batak berbeda, leher binatang dengan leher manusia. Kalau leher babi air aku ibigi. Hilik kaliang main. Oh, kaliang. Jadi mula huruf tu benjo hilik kaliang mi mula niku. Parang hirasyalang nih kan kira-kira gitu. Jadi kan makna penggunaan hilik kaliang bisa digunakan untuk ternak misalnya. Apa itu hilik kaliang? Bagian leher juga. Tapi tidak disebutkan untuk menyebutkan leher manusia. Dan langsung makna dalamnya arti nanti Pak. Jadi ala narang-arang padanan kata. Tangarap padanan kata na. Takki majaluwalang galinggang jalagarigin na. Menerjemahkan ini itulah tadi deskripsi itu. Takki majaluwalang galinggang jalagarigin. Mungkin itu berapa huruf, kalau misalkan kita deskripsikan itu mungkin sangat panjang ya. Cuma Pak, mengenai tema tuh Bapak kan masih bisa kan kalau kata kan untuk penelitian di sulit penjelasan Bapak kan. Dan ibu buat tong nabi kasih mahasiswa. Oh, Pak. Jadi kan aku. Siapa? Mari sak doa bang.